Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini saya berjumpa dengan kawan lama saya yang sama-sama lulusan dari Fakultas Sastra yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Seorang teman yang karyanya cukup bagus dan menurut saya luar biasa. Kawan lama saya yang bernama Mas Haryono Agustiawan. Oke, selamat sore Mas. Selamat sore Pak Dekan, luar biasa ya. Terima kasih. Iya. Beliau ini adalah Kepala Kanwil Imigrasi Provinsi Jawa Tengah. Siap. Iya. Terima kasih atas perkenannya beliau menerima kami, ya. Dan pada kesempatan kali ini tentu kita akan mendengarkan sama-sama kisah sukses dari beliau sebagai salah satu alumni yang sangat berhasil dari Fakultas Ilmu Budaya. Mas Haryono, jadi kita ini kan senang bertemu Mas Haryono. Lalu bisa diceritakan dulu waktu Mas Haryono masuk pertama kali di Fakultas Sastra, fakultas yang kita cintai bersama ini, Mas. Iya. Ya jadi gini Mas dosen, dulu saya itu sebetulnya awalnya itu memang sastra bukan pilihan pertama. Itu jujur sekali ya. Pilihan pertama saya dulu pengen jadi dokter. Impian semua anak-anak itu dari kampung pasti kepengen jadi dokter gitu. Tapi memang alhamdulillah namanya juga segala sesuatu pasti sudah ada jalannya ya. Ya, Saya dimudahkan untuk ikut dulu namanya apa ya? Sipenmaru bukan ya? Stephen Maru. Sipenmaru, terus kemudian saya ikut yang IPC lah waktu itu. IPC kan boleh tiga pilihan ya. IPA 2, IPS 1. Iya betul. Nah saya pilihan terakhir adalah sastra. Begitu saya sampai ke Semarang karena sudah dapat itu, saya kaget lah ini kok fakultas apa SD Impres gitu kan. Itu yang luar biasa, akhirnya agak tertohok juga. Kemudian pas zaman itu zaman yang memang orang lihat sastra bukan satu jurusan yang menyenangkan lah, bukan prioritas lah. Kalau dulu zamannya kita belajar filsafat, ada bagian orang yang bilang, oh ini sastra itu bagian apa proletar lah ya. Ya. Tapi ternyata begitu masuk banyak hal yang memang bisa dipelajari di situ. Itu yang membangkitkan awal dari yang merasa tersok dengan keadaan bangunan, tapi begitu melihat ke dalam ternyata sangat bernas. Isinya justru lebih men-touching masalah kehidupan, bagaimana mengapresiasi kehidupan ini, mengimplementasikannya bagaimana. Tapi itu juga butuh proses, Pak. Jadi semester pertama saya masih rajin-rajinnya tuh. Rajin belajar, pokoknya rajin luar biasa. Tapi begitu semester naik semester 2, saya pikir kok kenapa saya belajar pontang-panting tapi kok nggak bisa, artinya ilmu yang saya dapatkan kok belum bisa touching ke masalah sosial gitu. Nah, sementara pada saat itu kan namanya sastra itu pasti identik dengan demo. Nah, itulah demo, kita disuruh ikut demo oleh senior, belajar berorganisasi, belajar pokoknya luar biasa, pengalaman banyak lah yang namanya di Uber juga pernah gitu kan ya. Dan alhamdulillah itu menjadi bakal saya untuk meneruskan dalam sekolah ataupun kuliah di FIB. Dulu namanya sastra ya. Iya. Sastra, dan saya ngambil sastra Inggris waktu itu. Saya tidak mau terbelenggu. Kalau dulu orang sastra Inggris, oh pasti belajar masalah linguistik doang. Ternyata di dalamnya enggak cuma linguistik doang. Ada linguistik, ada sastranya sendiri. Dan terakhir pas saya itu ada kajian Amerika. Dan saya memilih kajian Amerika karena tidak terlalu terbatasi oleh norma-norma. Kalau kita linguistik kan norma-norma terus semua, nggak bisa keluar dari hal tersebut. Saya ngambil dari situ dan kebetulan pas bikin skripsi pun saya nggak seperti Pak Dekan nih. Pak Dekan itu kan orangnya cemerlang lah, dari awal masuk juga cemerlang, cerdas ya. Terus organisasi bagus. Kalau saya nggak, saya termasuk mungkin mahasiswa hampir mahasiswa abadi. Jadi sangat menikmati lah belajar di sana. Nah dari situ saya saya masuk tahun 91, kemudian lulus mungkin 97 kalau nggak salah. Jadi agak lumayan lama kan. Tapi sebelum saya wisuda, saya udah kerja dulu. Nah, pekerjaannya juga lumayan
sebetulnya tidak terlalu related dengan ilmu saya, karena saya di bagian kajian Amerika, tapi saya kerjanya waktu itu bergabung namanya klinik intellectual property. Itu masih di bawah salah satu firma hukum, tapi saya lebih banyak berkecimpung di bagaimana menangani masalah intellectual property. Jadi it's a bit seperti kayak apa ya? Kayak belajar hukum kembali lagi, berubah. Dari situlah mungkin ya mulai beberapa kesempatan untuk bisa maju banyak. Dan yang membawa saya kemudian sampai dengan saat ini, saya waktu itu mungkin agak sedikit kelelahan dengan pekerjaan di sana karena sangat menguras energi. Kemudian saya mencoba untuk menjadi ASN. Sebetulnya ASN itu juga cita-citanya dari ibu saya. Ibu saya bilang, orang tua saya bilang, pokoknya udahlah jadi ASN aja daripada dari swasta segala macam. Akhirnya saya coba untuk itu, yang dilalah pas ada bukaan di Kementerian Kehakiman dulu namanya. Kementerian Kehakiman, dan saya masuk sebagai CPNS di sana, langsung ditempatkan di Bali, karena di Bali butuh orang yang mungkin, karena saya backgroundnya bahasa Inggris, jadi dibutuhkan orang seperti itu, Pak. Iya. Iya. Kalau saya lihat kan ketika di studi banyak hal yang bisa memperkaya kualitas intelektual dan pengalaman dari Mas Haryon ini. Kemudian kira-kira apa yang berkesan di dalam pendidikan yang dulu kita sama-sama geluti di Fakultas Sastra yang menarik, kemudian memberikan insight yang bagus bagi Mas Haryono sehingga bisa menjadi bekal dalam perkembangan berikutnya. Ya, jadi gini Pak Dekan, seperti saya bilang tadi ya, kalau di sastra itu tidak seperti yang orang bayangkan. Orang bilang kalau di sastra itu pasti madesu, tapi itu tergantung dari orangnya itu melihat bagaimana mata kuliah yang diberikan. Nah, saya sangat senang dulu adalah mata kuliah tentang filsafat. Nah, kebetulan juga ada banyak teman saya yang berhasil juga, dia senang dengan masalah itu. Kita diskusi tentang filsafat, meskipun saya nggak terlalu pintar ya, ada teman saya yang lebih pintar dengan itu kita bisa tahu tadi bagaimana kita mengolah diri kita, kemampuan kita untuk bisa, let's say lah ya, bertahan hidup lah. Itu yang bisa membangkitkan kita harus berusaha terus untuk melakukan yang terbaik. Kalau saya mungkin waktu itu jadi di kuliah di dokter mungkin ya, kedokteran, bagus juga, cuman mungkin tidak seperti yang dirasakan ketika kita belajar di Fakultas Ilmu Budaya ya. Dan nggak mungkin jadi kepala kanwil ya, kanwil kedokteran ya. Ya mungkin beda lagi, mungkin kanwilnya kanwil yang lain gitu. Nggih. Nah, itu waktu saya sudah jadi CPNS di Bali itu, kebetulan banyaklah ilmu yang saya dapatkan di sastra itu juga terimplementasi dalam pekerjaan. Jadi itu yang kemudian membuat saya mungkin terus berpacu lah untuk mengembangkan kompetensi, dan akhirnya saya ikut ada pendidikan dinas untuk menjadi pejabat imigrasi waktu itu. Pejabat imigrasi tidak semua orang bisa mendapatkan itu karena kuotanya kecil waktu itu kan. Hingga pas ada kesempatan saya masuk situ, dapat jadi pejabat imigrasi. Kemudian kalau pejabat imigrasi itu punya kewenangan, Pak. Di imigrasi itu punya kewenangan seperti kayak tadi ya, pemeriksaan di TPI. TPI itu bukan tempat pelelangan ikan ya, tapi yang di bandara itu ada internasional tuh, ngecap paspor, meriksa paspor segala macam itu adalah kewenangan dari salah satu kewenangan dari pejabat imigrasi. Kemudian terus saya agak sedikit meningkat. Saya akhirnya ngambil kuliah lagi untuk bisa meningkatkan kompetensi. Waktu itu kami agak sedikit ragu lah untuk mendapatkan, karena saat itu nggak sekarang kayak ASN. Sekarang kan enak tuh, ada sertifikasi kalau di guru ya, pendidikan, kalau kita ada tunjangan kinerja gitu kan. Nah, dulu tidak ada, hanya gaji tok. Nah, untuk mendapatkan lebih itu agak susah, artinya lebih untuk meningkatkan kompetensi kita, misalnya sekolah S2, kan harus bayar sendiri tuh.
Nah, saya karena nggak ada kemampuan untuk masalah material saat itu, jadi akhirnya saya mencoba untuk beruntungan dengan memasukkan beasiswa. Akhirnya saya beasiswa tapi dalam kerangka masih di kantor. Kemudian saya kuliah di Jepang dengan mengambil jurusan hubungan internasional. Karena ini related sekali dengan pekerjaan saya. Kemudian di sana setahun, Pak. Setahun tapi saya selesaikan 10 bulan. Selesai ya agak lumayan lah berat karena Mendapatkan gelar master. Master of Art ya. Master of Art ya alhamdulillah apa namanya dimudahkan semuanya. Begitu pulang terus saya lebih berkecimpung banyak dengan kegiatan saya untuk bisa mempelajari tentang forensik dokumen. Nah, saya lebih berkecimpung ke situ. Kemudian saya mulailah mungkin ya dari pemahaman saya tentang itu juga mengalir dengan karir sampai dengan saat ini. Lika-likunya bekerja di imigrasi dan kemudian peluang baik bagi para alumni Fakultas Ilmu Budaya untuk kerja di sana bagaimana ya? Peluang tetap dimanapun pasti ada ya. Cuman persoalannya adalah kapan peluang itu bisa sampai ke kita dan kapan kita bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik. Nah, kebetulan kalau di Kementerian Imigrasi sastra pun juga pada saat saya masuk memang ada kebutuhan untuk sarjana sastra. Sastra apapun, sastra Inggris, sastra Jerman, kemudian sastra Mandarin, kemudian ada sastra Arab, itu pas kebetulan memang ada. Tapi itu tidak menjadi persoalan kalau memang saat ini memang tidak ada, untuk memasukkan pun juga nggak ada masalah. Contoh misalnya di Kementerian Luar Negeri pun juga banyak tuh alumni dari Fakultas Sastra kita juga banyak menjadi diplomat dan sekarang sudah menduduki eselon 2 juga seperti saya juga banyak. Bahkan yang masih junior pun juga banyak. Jadi kalau saya boleh memberikan motivasi ya Pak Dekan ya, sebetulnya jangan selalu memblok pikiran kita untuk sesuatu yang kita tidak tahu apakah itu akan buat saya atau tidak. Tapi berusahalah positif untuk bisa membangunkan bahwa kesempatan itu akan datang ke kita, bukan kepada orang lain, atau kesempatan itu tidak terblok oleh ketidakpahaman oleh kita. Jadi menjadi mahasiswa di di Fakultas Ilmu Budaya ini tidak berarti tidak akan mendapatkan kehidupan atau pekerjaan yang pas. Itu hanya tergantung pada dari masing-masing. Jadi don't worry, itu selalu menjadi semangat kita bahwa kita itu sebetulnya lebih bagus daripada mereka. Kalau kita lihat ya, segala ilmu pengetahuan kan berasal dari ilmu filsafat. Nah, filsafat itu pun juga berasal, kalau sastra pun juga sama dari situ. Jadi harus semangat untuk membangun kompetensi Anda dan meraih peluang-peluang yang memang bisa untuk diraih oleh kita sendiri. Jangan sampai memblok diri sendiri bahwa kemampuan Anda itu sebetulnya beyond of your imagination. Itu yang perlu mungkin adik-adik semua yang sedang mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Budaya untuk tetap semangat dan terus semangat untuk mengembangkan kompetensi diri sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan memang perkembangan Fakultas Ilmu Budaya kan cukup pesat ya, dengan jumlah mahasiswa, dengan jumlah program studi, dan alhamdulillah saat ini Mas Haryono sebagai salah satu alumni kan bisa menjadi role model bagi teman-teman mahasiswa dan alumni yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Terus kira-kira tip dan trik supaya bisa menjadi individu yang sukses dari lulusan Fakultas Ilmu Budaya itu menurut Mas Haryono seperti apa ya? Sebetulnya yang paling penting adalah tetap kalau Anda punya keyakinan, misalnya sesuatu yang di luar kita, yang menciptakan kita, itu yang perlu teman-teman harus sadari bahwa itu kekuatan yang paling utama. Kalau Anda percaya bahwa yang di atas itu memang menciptakan Anda sebagai seorang individu yang berhasil, maka teruskan untuk itu.
firmkan bahwa keyakinan itu ada. Itu satu, Pak. Jadi kalau yang memang tidak memiliki keyakinan tersebut, mungkin ada hal yang lain, bahwa Anda harus bangga atas diri Anda sendiri. Anda tidak boleh mencontoh orang lain, karena semua orang itu punya sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri, punya bargaining untuk hidup sendiri. Jadi tidak pernah mengcopy diri sendiri untuk ke orang lain. Contohnya misalnya saya harus seperti Pak Dekan nih, karena perbedaan itu pasti ada. Jadi yang menjadi harus ditingkatkan adalah bagaimana kita mengembangkan kepribadian kita agar bisa lebih mengerti tentang potensi kita sendiri. Jadi jangan sampai merendahkan diri sendiri, bahwa Anda itu adalah makhluk yang punya kemampuan yang beyond your imagination. Itu yang bisa membangkitkan Anda, meraih Anda untuk bisa lebih lebih berhasil dalam setiap kehidupan. Ya, saya kira pandangan hidup dari Mas Haryono ini kan saya kira cukup bagus. Dan yang terakhir tentu saya sih berharap ada masukan atau harapan terhadap institusi yang saya kira juga membesarkan kita bersama hingga menjadi seperti ini. Jadi perjalanan kita tidak lepas dari eksistensi institusi yang memberikan banyak hal kepada kita. Kira-kira harapan dari Mas Haryono terkait dengan keberadaan Fakultas Ilmu Budaya sekarang seperti apa? Saya pikir gini, Pak, kalau di luar negeri, saya lihat beberapa tentang universitas, tentang apalagi yang art gitu ya, yang masalah sastra segala macam, mereka itu hampir setara dengan fakultas-fakultas yang lain, mungkin ekonomik atau mungkin yang lebih eksakta gitu ya. Nah, saya mungkin berharap FIB ini, kalau saya lihat sekarang udah jauh lebih jauh daripada yang kita laksanakan sebelum tahun 91 ya. Ini sudah luar biasa. Mungkin yang perlu dibanyakan adalah terkait mungkin model atau metode, atau mungkin juga mata kuliah yang memang lebih relevan dalam kehidupan, meskipun juga theoretical pasti harus masuk ya. Tapi yang lebih implementatif, jadi nanti dalam hal ketika alumni itu keluar dari institusi ini, dia akan bisa lebih mengadaptasi dengan baik. Jadi mungkin metode kuliahnya bagaimana, terus kemudian ada jejaring untuk kerjasama dengan universitas lain terkait dengan hal tersebut, karena Fakultas Sastra itu atau Fakultas Ilmu Budaya itu luar biasa kalau di luar negeri. Nah, saya harap di sini pun juga bisa melihat ke arah sana, mungkin dengan pertukaran dosen atau pertukaran mahasiswa atau perbaikan terkait masalah fasilitatif dan juga masalah model atau metode dari pengajaran yang sudah dilakukan. Iya, ya saya kira kita sudah banyak mendapatkan pencerahan dari Mas Agus Haryono, dan terima kasih ya Mas Agus. Ya, sama-sama Pak Dekan. Kebersamaannya pada sore hari ini bisa memberikan insight, bisa memberikan masukan kepada institusi, sekaligus harapan dan tip-tip yang bagus untuk menjadi alumni yang sukses dari Fakultas Ilmu Budaya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.